Tugas manajemen inovatif part 2. Nasi uduk sambal terasi. Rasa sedap tambah seledri. Jalani hidup penuh motivasi, percaya pada kemampuan sendiri. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ahmad Tirta Kelana dari kelas 2J SDM dengan NPM 1210200077. Kali ini saya ingin membahas materi tentang budaya manajemen pengetahuan organisasi. Terdapat beberapa hal yang ingin saya bahas terkait budaya manajemen pengetahuan organisasi. Yang pertama, ada konsep budaya manajemen pengetahuan, di mana terdapat dua definisi tentang budaya. Yang pertama, menurut Stoner, budaya sebagai kompleksitas asumsi tingkah laku cerita, mitos, metafora, dan berbagai ide lain menjadi satu untuk menentukan apa arti menjadi anggota masyarakat tertentu. Dan yang kedua, menurut Mulyono, budaya adalah pola semua suasana material atau semua perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai cara tradisional sebagai pemecahan masalah anggotanya. Di mana definisi pengetahuan adalah keseluruhan kognisi dan keterampilan untuk memecahkan masalah dengan kapasitas melakukan tindakan efektif, efisiensi, dan rasional. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya budaya manajemen pengetahuan menggabungkan tiga konsep budaya, manajemen, dan pengetahuan. Secara konseptual, budaya manajemen pengetahuan bertolak dari anggapan dasar, di mana menurut Hosted dan Raha berpendapat bahwa anggapan dasar yang pertama, budaya adalah kolektif mental program. Jadi, budaya dapat diprogramkan atau dimanajemeni berbasiskan pengetahuan. Yang kedua, nilai bisa berubah dan budaya bisa berubah ataupun diubah. Sudah tentu sebagai proses budaya, manajemen pengetahuan meliputi fungsi dan kegiatan proses budaya. Selanjutnya, ada sudut pandang budaya, di mana terdapat tiga sudut pandang. Yang pertama, budaya merupakan produk konteks pasar-pasar di tempat organisasi beroperasi, peraturan yang menekan, dan sebagainya. Yang kedua, budaya merupakan produk struktur dan fungsi yang ada dalam organisasi. Misal, organisasi yang tersentralisasi berbeda dengan organisasi yang terdesentralisasi. Dan yang ketiga, ada budaya merupakan produk sikap orang dalam pekerjaan mereka. Hal ini berarti produk perjanjian psikologi antara individu dan organisasi. Menyangkut tentang budaya manajemen pengetahuan organisasi, manajemen sendiri mencakup 5 hal. Yang pertama, mengkoordinasikan sumber daya manusia, material, dan keuangan ke arah tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Yang kedua, menghubungkan organisasi dengan lingkungan luar dan menanggapi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan iklim organisasi di mana orang dapat mengejar sasaran perseorangan dan sasaran bersama. Yang keempat, melaksanakan fungsi tertentu yang dapat diterapkan seperti menentukan sasaran, merencanakan, merakit sumber daya, mengorganisir, melaksanakan, dan mengawasi. Dan yang terakhir, melaksanakan berbagai peran antar pribadi informasional dan memutuskan. Selanjutnya, ada budaya sharing pengetahuan. Inti dari manajemen pengetahuan adalah knowledge sharing atau knowledge transfer. Karena melalui knowledge sharing, terjadi peningkatan nilai dari pengetahuan yang dimiliki perusahaan. Perlu teman-teman ketahui bahwa seseorang yang melakukan knowledge sharing tidak akan kehabisan pengetahuan yang dimilikinya, tetapi justru melipat gandakan nilai dari pengetahuan bila sudah dimiliki dapat dimanfaatkan banyak orang. Budaya knowledge sharing merupakan budaya yang perlu ditumbuhkan dan dirangsang dalam perusahaan yang ingin menerapkan manajemen pengetahuan yang efektif. Selanjutnya, ada unsur budaya sharing pengetahuan. Yang pertama, peran kepemimpinan, berupa kemampuan merumuskan visi, keterlibatan langsung, dan pemberian dukungan dan advokasi. Lalu, adanya kemauan pimpinan organisasi untuk mempromosikan knowledge sharing dan kolaborasi. Yang ketiga, budaya perusahaan yang memberi iklim kepercayaan dan keterbukaan. Selanjutnya, ada perusahaan menghargai knowledge, pembelajaran, dan inovasi. Dan yang terakhir, kemampuan organisasi dalam mengeksekusi proses transformasi dengan mulus dan efektif. Selanjutnya, ada peran dan fungsi budaya terhadap manajemen pengetahuan, di mana ada leadership atau kepemimpinan,
sense of direction atau kemampuan untuk mengetahui lokasi seseorang dan melakukan pencarian tujuan, ada climate atau suasana penentuan kondisi, ada positive teamwork atau penunjang kerjasama tim yang baik, ada value add system menambah nilai, enabling struktur, aktivitas dan program yang menopang keberhasilan, ada appropriate competence, penyesuaian kompetensi, dan yang terakhir ada develop individual, yaitu pengenalan identitas. Selanjutnya, ada variabel-variabel yang dapat berpengaruh terhadap kesuksesan organisasi. Yakni ada 7 variabel yang terangkum dalam 7S menurut MC Kinsey. Di mana yang pertama ada strategi, yaitu suatu rumusan organisasi yang digunakan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dalam persaingan. Yang kedua ada struktur, yakni struktur organisasi perusahaan yang mengatur sistem kerja, komunikasi, wewenang, dan tanggung jawab kepada orang-orang tertentu. Yang ketiga, ada sistem, proses dan prosedur perusahaan yang berisikan kegiatan operasional sehari-hari dan pembuatan keputusan dalam perusahaan. Yang keempat, ada skill keterampilan, yaitu kapabilitas dan kompetensi karyawan yang dibutuhkan oleh perusahaan sehingga dapat berkinerja dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang kelima, ada staff atau karyawan, yakni karyawan-karyawan yang dibutuhkan oleh perusahaan berkaitan dengan bagaimana karyawan tersebut diseleksi, direkrut, dilatih, dan dimotivasi, dihargai. Selanjutnya, ada style atau gaya kepemimpinan. Elemen style ini berkaitan dengan gaya kepemimpinan manajemen yang digunakan dalam organisasi untuk mencapai sasaran perusahaannya. Dan S yang terakhir yaitu shared value, yaitu menerapkan nilai-nilai perusahaan, di mana standar ataupun norma-norma yang menjadi panduan perilaku bagi semua karyawan dan manajemen perusahaan. Baik teman-teman, selesai sudah video penjelasan tentang budaya manajemen pengetahuan organisasi. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.